Halo, saya Super Review dan di video kali ini saya akan membahas tentang episode 2 dari Indonesia Next Top Model Cycle 2, yaitu Queen Bee Photo Challenge untuk yang individualnya ya. Karena untuk foto yang grupnya saya sudah bahas di video sebelumnya, dan di situ juga saya bahas siapa judgesnya, siapa fotografernya, dan bagaimana teknis pemotretannya. Jika belum nonton silahkan tonton dulu sebelum kalian nonton video yang satu ini. Tapi sebelum saya mulai, saya kasih tahu bahwa di video ini akan ada spoiler tentang Indonesia Next Top Model. Jadi jika kalian belum nonton videonya atau acara TV-nya, silahkan tonton dulu dan barulah nanti kembali lagi ke video ini. Di sini saya akan membahas dan menilai itu dari sudut pandang seorang fotografer dan hanya berdasarkan foto individualnya aja, tidak akan digabungkan dengan nilai foto grup ataupun dengan runway-nya. Jadi di situ. Jadi apapun yang nanti akan saya utarakan murni berdasarkan penilaian dari fotonya aja. Nah, mari kita mulai. Oke, jadi di sini foto yang pertama adalah fotonya Alfie ya. Jadi Alfie ini berpose, dia melihat ke arah tangannya. Dan kalau kalian perhatikan di sini perlu kalian ingat dulu bahwa untuk pemotretan sesi ini adalah potret. Potret itu adalah menjadikan manusia sebagai objek, dan yang menjadi selling point atau nilai jualnya adalah perhiasannya. Jadi kita ini menjual perhiasan berupa anting atau headpiece di sini. Nah, kalau saya lihat di sini untuk antingnya ini kurang kelihatan ya untuk bagian sebelah sininya, karena mungkin dia posisinya tidak pas begitu berputarnya. Terus di sebelah sini juga dia ketahan sama lekukan tulang bahu tulang dadanya, sehingga dia berbentuk seperti ini. Terus kalau misalkan dilihat sih ini posenya dari tangannya kurang, kalau menurut saya tangannya ini terlalu melengkung ke sini dan kelihatan banget ini uratnya atau terlalu keras gitu nih. Kalian bisa lihat di sini, ini juga kelihatan mungkin lebih rileks lagi seharusnya untuk Alfie ini supaya fotonya bisa kelihatan lebih bagus. Terus kalau dilihat dari segi bagian kepalanya ya, maksudnya dia melihat ke bawah, tapi sebetulnya dia nggak melihat ke tangan, tapi dia melihat ke arah sini. Terlihat dari si tatapan matanya ya di situ. Terus kalau dilihat sih bajunya udah oke, lehernya juga kelihatan bagus. Kalau ini bagus banget enggak, tapi juga jelek banget juga enggak. Jadi ini cukup standar ya untuk Alfie ini, dan menurut saya sih ini udah aman kalau untuk fotonya punya Alfie yang ini gitu. Terus selanjutnya Audia ini udah keren banget. Dari awal juga saya lihat Audia ini kayak punya satu hal yang istimewa ya dari dia. Cuman menurut saya yang lucu di sini adalah kelihatan banget ini si lebahnya ini kayak yang tempelan gitu. Maksudnya kayak editan. Lihat antara lebah yang ini dengan yang lebah yang ini tuh sama gitu. Jadi kayak diedit, dimasukin dari stok foto atau gambar PNG yang bisa di-download di internet. Jadi nggak lebah aslinya di situ. Kalau mau diedit ya ngapain bener-bener asli ada lebahnya. Kalau kata saya sih kayak gitu ya. Jadi ya lebih baik ya udah pakai seadanya aja yang ada di situ. Kalau mau dari awal diedit ya nggak usah ada. Karena kelihatan banget ini sama antara yang ini ya dengan yang ini tuh kelihatan banget gitu. Jadi sangat disayangkan. Nah, mungkin maksudnya biar nambah lebih banyak aja. Cuman jadi kelihatan kan kalau mata yang jeli itu bakal tahu ini editan fotonya. Oke, kita balik lagi ke Audianya. Audia ini udah keren banget, dari awal juga udah suka. Terus dia tangannya bisa memposisikan ke sini, memposisikan seperti ini. Ingat yang dijual ini adalah perhiasan, dan di sini anting. Memang kalau untuk yang ini antingnya ini terlipat ya, tidak kelihatan, tapi Audia ini dengan cerdiknya dia menggunakan tangannya untuk menunjuk ke perhiasannya, kayak seperti lihat ini antingnya gitu, maksudnya kayak gitu. Jadi begitu orang lihat juga dia langsung to the point, apa yang ditunjuk sama dia itu benar-benar menunjuk ke arah sini dan ke arah sini. Jadi seperti itu. Terus dari mulut juga dia dibuka mulutnya, terus matanya juga terlihat elegan, terus terlihat anggun juga. Terus dari pakaiannya nggak ada masalah apa-apa ya, karena cuma sepotong ya potret itu untuk Audia. Oke, selanjutnya di sini kita lihat ada punya Aurel. Nah, Aurel ini kalau dari segi perhiasannya ini ya, ini kelihatan oke. Ini jelas banget di sini terlihat. Terus lehernya juga oke. Dia melihat ke bawah sama seperti si Alfie tadi ya. Bibirnya dibuka, terus giginya kelihatan. Bibirnya dibuka, terus giginya kelihatan. Tangannya ke atas seperti ini. Terus juga tangannya ke sini, ini oke. Terus pinggangnya juga bagus banget, ngebentuk seperti itu ya, sehingga terlihat sekali lekukan badannya, dan ini aman kalau menurut saya untuk punyanya Aurel. Oke, kita lanjut lagi punyanya Ayu ya. Di sini Ayu ini merupakan
salah satu kontestan yang kecil badannya gitu. Jadi kalau kita lihat di sini dari segi bajunya kembennya sama ya seperti yang lainnya. Terus kita lihat di sini tangannya ke arah sini. Terus ini kepalanya seperti ini, sama seperti Audia tangannya, tapi dia dengan angle yang berbeda. Kalau Audia tadi nunjuk ke antingnya ke sini ya, kalau Ayu ini ke bawah gitu. Terus ini juga sama tangannya, tapi dia marem. Terus ini kalau jadi pertanyaan, kenapa kok hidungnya kelihatan aneh? Karena hidungnya itu ditutupin sama penyumbat hidung, biar si lebahnya tuh nggak masuk ke dalam sama penyumbat kuping kan. Gitu, makanya kelihatan hidungnya tuh kok kayak gede gitu. Itu karena diedit pasti ditutup gitu, jadi biar nggak kelihatan ada penambal hidungnya kayak gitu. Kalau untuk Ayu, kalau misalkan dibilang sih ini oke ya, maksudnya fotonya oke, antingnya juga kelihatan jelas, selling pointnya juga dapat. Cuman mungkin dari ekspresinya mungkin bisa lebih bagus lagi kalau untuk Ayu ini. Oke, selanjutnya Aziza ini yang dibilang oleh Igun ini adalah pose yang kekinian. Jadi sebetulnya pose yang kekinian itu adalah yang simple. Sekarang itu nggak macem-macem kayak kayak tren zaman sekarang itu banyaknya orang simple. Cuman yang saya heran ini mungkin karena dia duduk ya posisinya ya, dibandingkan dengan yang lain ini sama sekali tidak ada bayangan apapun atau kelihatan banget lightingnya tuh rata. Tapi kalau lihat Aziza ini punya shadow di sini. Nah, kelihatan jadi beda kan dengan yang lain. Jadi Aziza itu di bagian sebelah sini itu ada bayangan. Sedangkan cahaya itu kelihatan datang dari sebelah kanan sini gitu. Jadi yang membuat saya heran ini kenapa kok ada shadownya di sini ya. Sedangkan foto yang sebelumnya punya Ayu, punya Aurel, punya Audia itu tidak ada sama sekali bayangan apapun di wajahnya. Sedangkan sedangkan Aziza ini kelihatan banget di sini ada bayangannya. Entah karena posisi dia duduk sehingga si cahaya yang ke dia itu hanyalah cahaya yang berasal dari atas, jadi hanya ke bagian sedikit, itulah yang menyebabkan bayangan sehingga terlihat menjadi keren aja. Kalau untuk fotografi biasanya itu menggunakan satu lighting itu ada shadownya, ada bayangannya, tapi harus hati-hati karena kan ini kan foto produk ya, jangan sampai si bayangannya itu malah menyembunyikan produknya gitu. Jadi bahayanya di situ, harus diperhatikan di situ. Oke, kalau dilihat dari perhiasannya ini kelihatan ya. Nah, seperti sayap ini udah oke. Mungkin Igun itu suka dia cukup simpel, tatapan matanya gini. Cuman kalau tangannya sih kalau saya mungkin kurang sedikit dilurus begini kan gitu. Nggak begini, tapi mungkin sedikit ditwist supaya tidak terlalu lebar di sini ya. Telapak tangannya biar nggak kelihatan gitu. Jadi biar diputar sedikit aja pergelangan tangannya. Oke, terus kalau dari ini sih nggak ada masalah apa-apa ya, maksudnya cuman nyikut seperti ini aja, ketutupan sama ini, simple. Kalau menurut saya sih cuman dia terbantunya itu oleh lighting shadow di sini. Kalau nggak ada ini mungkin flat seperti yang tadi, mungkin juga ini biasa aja jadi fotonya. Oke, selanjutnya ada Chainia ya. Chainia ini menjadi Queen of Smiley, jadi dia ekspresinya senyum ngeliat ke bawah, terus tangannya juga ke sini ya, satu tangan ke sini, satu tangan ditekuk seperti ini. Ya ini tipikal girly banget gitu posenya. Terus dia senyum dan dia terbantunya ini dengan headpiece ini, dengan mahkotanya yang ini. Mungkin kalau menurut saya ya, kan juri itu suka ngomong bahwa posenya kayak buat Instagram, posenya kayak biasa aja. Dan kalau menurut saya sih ini pose-pose yang kalau sering kalian lihat di Instagram tuh seperti ini juga banyak foto-foto yang seperti itu. Makanya dia terbantu dengan bajunya, dengan mahkotanya, dengan make upnya yang membuat dia semakin stand out gitu di situ. Mungkin kalau pakai baju casual ya fotonya akan biasa aja dengan pose seperti ini. Oke, selanjutnya di sini ada Evhani. Nah, Evhani ini kalau menurut saya mungkin ya kalau kalian lihat di area bibirnya yang ini ya, apakah dia itu kena sengatan lebah ya? Soalnya kelihatan kayak yang bengkak begitu nih daerah sini nih. Nah, jadi ini kayaknya dia disengat terlebih dahulu gitu, makanya kelihatan si bibirnya tuh bengkak gitu. Tapi ya itu nggak masalah. Nah, cuman untuk foto ini yang menjadi kekurangannya adalah kesatu si ini terhalang ya, si produknya ini terhalang sama tangannya. Kalau mau mungkin tangannya di sebelah sini. Nah di sebelah sini aja tangannya, jadi supaya tidak terlalu menghalangi si produknya, karena yang sebelah sini ini ketahan sama bahunya sini, jadi nggak murni full ke bawah antingnya, ini ketekuk gitu.
Tapi kalau kita lihat ini lehernya panjang banget, ini juga tangannya juga kelihatan ke sini, tapi tangannya tuh kelihatan jadi kayak nanggung ya, maksudnya kayak gimana gitu. Coba mungkin kalau tangannya itu ke sini aja, mungkin akan lebih bagus daripada dia tangannya ke sana. Atau mungkin ini ke pinggul ya, cuman kepotong, ke crop, kita nggak tahu. Terus kalau dari segi wajahnya dia ekspresinya seperti, saya setuju dengan yang dibilang Pak Camamun, ini bibirnya ini no banget seperti ini. Ini kaku, keras banget kelihatannya. Terus tatapan matanya kosong, matanya nggak tajam, matanya juga nggak tahu ini maksudnya seperti apa. Terlihat seperti kosong aja tatapannya, dan ini menurut saya adalah layak menjadi salah satu di bottom 3 versi saya gitu. Dan selanjutnya punya Faradina, ini Faradina udah dia tuh gimana ya, dia tuh nggak banyak ngomong, kelihatan lebih senior, tapi di semua foto-fotonya tuh dia tuh nggak pernah bergagal gitu untuk saat ini. Jadi selalu memberikan yang terbaik, itu amazing banget saya ngeliatnya juga. Kenapa? Karena yang pertama kalian lihat si tangannya ini menopang dagunya sehingga dagunya terangkat sedikit, dan ini lehernya kelihatan, tangan ke bawah ke sini, tangannya bagus. Terus di sini ini bajunya melip dengan segala lipatannya di sini itu udah keren banget, ditambah headpiece-nya ini pas dengan bajunya. Tatapan matanya juga seperti yang melihat ke arah sana, terus bibirnya dibuka sedikit aja, dan ini udah oke banget sih gitu. Cuman sayangnya ini nggak ada antingnya ya, jadi kalau mungkin ada ditambahin anting di sini mungkin akan lebih bagus lagi gitu, akan lebih stand out lagi untuk Faradina. Ini salah satu top 3 saya kalau menurut saya sih gitu. Oke, selanjutnya ada Gisela, dan sebelum kalian mendengarkan saya ini, saya kasih tahu dulu bahwa ini ada spoiler, Gisela ini yang pulang di episode kedua ini ya. Jadi gitu, jadi dia langsung pulang di eliminasi pertama ini, dan padahal dia ini adalah salah satu model profesional. Nah, di sini akan saya sebutkan kenapa dia pulang, terlepas dari fashion show-nya atau terlepas dari foto grupnya gitu di situ. Yang pertama adalah seperti yang saya bilang, ini adalah produk untuk iklan perhiasan. Yang sebelah sana nggak kelihatan perhiasannya. Terus yang kesini dia ketahan sama bahunya sehingga jadi tidak maksimal. Harusnya seperti ini kan ya. Nah misalkan, jadi biar lebih bagus. Nah itu, kalau saya sebagai orang yang membuat perhiasan ini, terus saya lihat modelnya seperti ini, posenya, ya jadi nggak maksimal aja kelihatannya gitu. Terus di satu sisi dia terlalu belakang ini, jadi si kepalanya terlalu ngedongak ke belakang, bibirnya repet nggak dibuka, dan ini rambutnya tuh lurus ke sini. Dan yang paling negatif yang lainnya yang kurang dari foto ini adalah apabila foto yang dijual ini adalah baju, dia sudah jelas satu nutupin bajunya, yang ini juga nutupin bajunya. Nah itu di situ. Jadi pokoknya kalau yang namanya foto produk, terutama potret untuk modeling, itu jangan sampai anggota badan kalian menutupi produk yang ingin kalian jual. Terutama tangan di sini harus hati-hati. Ini tangannya ke situ, maksudnya apa? Coba tangan dia disimpan di sini. Padahal kan ini bajunya sudah jelas adalah salah satu selling point yang dipakai gitu. Terus selain itu juga di sini antingnya nggak diperhatikan karena dia terlalu nogak ke atas. Kalau dia tunduk sedikit mungkin si antingnya akan terurai ke bawah, itu akan kelihatan. Terus tangannya kan seperti itu ya, tangannya seperti itu katanya bilang ke Luna Maya bahwa biar dia ingin jadi nomor 1. Ya benar, dia nomor 1 untuk pulang jadinya seperti itu. Tapi sayang banget, saya tuh inginnya melihat potensi dari si Gisela ini ya, untuk mungkin challenge selanjutnya. Tapi ya karena dia untuk perjalanan dia udah di-cut langsung oleh judgesnya, ya mau nggak mau kita nggak bisa ngelihat Gisela ini, kecuali kalau dia nanti comeback, ada episode comeback biasanya ya, mungkin bisa kembali lagi dan menunjukkan potensinya untuk Gisela ini. Oke, selanjutnya Helen, ini saya suka banget sama Helen. Ini udah benar-benar Queen of Goddess-nya, kelihatan dari headpiece-nya ini udah seperti ini ya. Yang saya suka dari Helen itu adalah kontur wajahnya. Lihat, bibirnya ini seksi banget. Terus juga si hidungnya. Terus matanya juga yang memandang penuh dengan tatapan tajam gitu maksudnya. Terus juga posenya seperti ini. Simple. Terus juga bajunya kelihatan tidak menutupi. Tangannya dia di belakang tidak menutupi apapun. Sehingga ini layak banget menjadi top 3 menurut versi saya gitu untuk Helen ini gitu. Pokoknya keren deh Helen. Lanjut lagi adalah Jolie. Jolie ini adalah yang menjadi peserta pertama atau juara 1 ya untuk di pemotretan kali ini. Dan kita akan lihat kenapa sih Jolie ini nomor 1. Oke, apabila kita memotret close up ini, saingannya sebetulnya antara Jolie, Helen,
dan satu lagi Yolanda ya, nanti kita lihat. Dan di sini ekspresinya itu adalah dia melihat ke arah tatapan matanya, ke arah kamera, dan bibirnya dibuka. Nah sebetulnya bibir seperti ini jangan terlalu dipaksakan, seperti dia kayak dipaksakan untuk diposkan gitu si bibirnya, itu gimana ya, kayak ditahan gitu, jadi nggak relax, nggak apa. Makanya ini kelihatan tuh tegang banget si bibirnya. Jadi bentuknya tuh kayak segitiga seperti ini. Cuman entah kenapa dia terbantu oleh matanya dan juga terbantu dari posenya. Jadi ini lehernya tuh kelihatan panjang banget di sini ya lehernya. Dia ngedongak ke atas tapi nggak terlalu atas juga. Terus di sini ada hairpiece-nya yang menyatu dengan rambutnya. Rambutnya juga kelihatan bagus banget. Dan di sini ada bahu dan di sini ada tangan. Tapi bajunya nggak kelihatan ya. Yang mungkin di crop atau mungkin saya fotonya ini memang nggak full sama bajunya. Tapi kalau kita lihat selain itu juga kenapa Juri suka, karena begitu lihat itu spot on itu udah langsung ke jewelry-nya juga sama ke mukanya si Jolie ini gitu. Tapi kalau yang dijualnya sama bajunya sudah jelas ini kurang, kalau bajunya tuh jadi nggak kelihatan karena posenya seperti ini gitu. Oke, selanjutnya di sini ada Marissa. Selanjutnya di sini ada Marissa. Marissa ini berpose, lagi-lagi Marissa ini wajahnya itu seperti ini, sama seperti pose di foto grup. Dia hanya lurus, bibir dibuka seperti ini, ekspresi seperti ini, sama aja gitu, nggak ada perubahannya, lurus ngelihat ke depan. Terus kalau kita lihat ya di sini ini kenapa sih nggak ditempelin ke sini, dan juga apabila ini menjual headpiece ini nggak kelihatan headpiece-nya sama sekali tuh. Harusnya dia itu nunduk sedikit supaya si yang di atasnya ini headpiece yang dijual ini kelihatan. Sayangnya di situ dia nggak ngerti bahwa apa yang harusnya dia tampilkan itu adalah ada di atas kepalanya, dan kalau itu nggak kelihatan dia harusnya tunduk sedikit karena dia ngerasakan kalau dari sini nih kamera di depan itu pasti nggak akan kelihatan, harus nunduk seperti itu. Makanya ini sangat disayangkan ya untuk Marissa. Terlebih lagi apabila posenya memang standar untuk ekspresi wajah dan juga bahasa tubuhnya itu selalu seperti ini untuk Marissa gitu. Selanjutnya di sini ada Nita. Sekali lagi saya bilang bahwa karena ini hidungnya ditutup jadi kelihatan itu gede banget gitu. Jadi hidungnya tuh seperti itu. Makanya kata saya tuh kok Nita ini fotonya kurang bagus ya gitu, karena hidungnya tuh kayak apa ya tuh. Kalian lihat lah, ini normal nggak sih orang hidungnya lubangnya segede gini gitu untuk angle-nya kayak gini, kan harusnya juga sedikit lebih bawah ya. Cuman mungkin saat editingnya mungkin karena terburu-buru sehingga kelihatannya tuh jadi jadi kurang bagus gitu. Sayang banget buat Nita, padahal kalau saya lihat dari segi posenya dia berusaha untuk membengkokkan badannya di sini ya, melakukan tubuhnya. Terus tangan ini ke sini, tangan ini ke sini, nggak ada masalah. Hairpiece-nya juga kelihatan, rambutnya juga bagus ya. Cuman sayangnya ini adalah hal yang bikin foto ini jadi kelihatan kurang bagus gitu di situ. Oke, itu untuk Nita ya. Selanjutnya ada untuk Peace. Peace ini adalah salah satu yang gugup banget saat pemotretan. Pemotretannya dia sampai bergetar gitu, tapi untungnya ini dapat foto yang lumayan bagus. Ini oke banget. Kenapa? Karena di satu sisi dia ini memiliki kulit yang gelap. Jadi apabila kulit yang gelap ini kena sinar, dia pasti bakal berglowing seperti ini, bakal berkilau seperti ini nih, kelihatan highlight-nya. Dan ini kelihatan kontras banget sama kulitnya. Itulah kenapa ini adalah salah satu yang benar-benar kelihatan banget gitu si perhiasannya itu. Kebetulan sekali ini menghadapnya ke depan, perhiasannya tidak ada yang ngelipet atau tidak ada yang nyamping, sehingga jadi kelihatan kita langsung set to the point seperti itu. Saya nggak tahu kenapa Ipan Gunawan atau guru JJS yang lain nggak suka dengan foto ini. Mungkin karena ekspresinya mungkin ya. Cuman kalau kita lihat dari segi ini udah dapat nggak? Ya ini udah dapat kalau untuk menjual si perhiasannya. Karena begitu lihat rambutnya warna hitam, kulitnya gelap. Ya begitu kita lihat itu yang langsung terlihat sama kita adalah antingnya di sini dan yang di sini gitu. Itu untuk Peace. Oke, selanjutnya adalah Sarah. Salah ini yang dipuji karena dia seperti yang capek deh seperti itu ya posenya. Tapi untungnya kebantu dengan ekspresi mukanya gitu. Jadi mukanya dia yang kalem, yang relax, yang anggun, yang elegan, sehingga ini nggak jadi canggung gitu posenya. Cuman yang saya kurang suka itu adalah di kelingking ini nih. Kelingkingnya mungkin bisa lebih relax lagi ke sini supaya tidak cek aja ke sini kayak ke atas seperti itu. Gitu untuk untuk Sarah ya. Terus kita lihat di sini juga sama seperti tadi, ada juga yang posenya seperti ini ya. Nah kayak gitu. Terus ini rambutnya juga bagus dari samping, kelihatan lehernya,
perhiasannya ini kelihatan bagus ya, kelihatan dominan gitu di situ untuk headpiece-nya. Oke, tapi kalau kita lihat ke perhiasannya, tapi tidak seperti piece tadi yang begitu lihat tuh langsung cereng, langsung kelihatan kontras seperti itu. Padahal Sarah dengan piece ini sama-sama kulitnya berwarna gelap. Selanjutnya adalah Sita. Sita ini banyak yang bilang judgesnya itu adalah posenya standar. Kita akan lihat ya sama, dia posenya lurus, terus tangannya dilipat ke sini, yang satu dilipat ke sini, bahunya yang ini turun, yang ini bahunya naik ke atas. Bajunya oke. Dan ini menurut saya sih udah oke ya, si yang kalau si anting yang sini kelihatan, cuman sayangnya anting yang ini kehalangan rambut gitu. Jadi ini enggak banget kalau untuk kita menjual produk anting ini, dua-duanya harus bagus, dua-duanya harus kelihatan, rambutnya harus di belakang antingnya. Mungkin dia nggak benerin dulu, misalkan si antingnya tuh nggak dibenerin atau rambutnya nggak dikebelakangin kayak yang sebelah sini ya. Tapi kalau dilihat sih, kalau ekspresi wajah saya nggak ada masalah. Cuman sayangnya aja ini bagian antingnya sini tidak maksimal kelihatannya kalau kita ingin benar-benar menjual produk si anting bintang ini gitu. Oke, selanjutnya di sini ada Tiffany ya. Tiffany ini kalau saya lihat di sini seperti wajahnya tuh nanggung banget kelihatan. Ini nggak tahu lagi tarik nafas, nggak tahu lagi kaget sambil merem, nggak tahu kenapa. Cuman kalau di wajah itu ada sesuatu yang aneh gitu, ada sesuatu yang salah di situ. Tapi kalau pose sih oke, nggak ada masalah. Badan juga, ini tangan ke sini juga oke, nggak ada sesuatu yang nggak enak buat dilihat lah. Leher juga bersih banget, kepala kelihatan panjang lehernya, headpiece-nya kelihatan spot on di sini, rambutnya juga kelihatan, make up matanya juga emasnya kelihatan, warna goldnya. Cuman sayangnya aja di area sini ini mungkin kelihatan canggung aja untuk Tiffany gitu. Oke, yang terakhir adalah Yolanda. Yolanda ini banyak yang suka ya karena dia memiliki aura dari modeling. Jadi dia udah disebutnya tuh fotogenik. Jadi mau seperti apapun dia post pasti akan kelihatan bagus. Tapi perlu diingat bahwa setiap model itu punya kelebihan di salah satu bidang. Dia mungkin glamor, anggun masuk. Tapi saat disuruh casual, saat disuruh foto sambil lompat, saya yakin Yolanda ini nggak bakal sanggup gitu. Tapi kita nggak tahu ya. Cuman kalau sekarang dia bagus, belum tentu foto yang selanjutnya itu juga bagus. Jadi jangan terlalu percaya diri dulu, karena kan ini Indonesia Next Top Model, dimana kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi gitu. Oke, kita langsung aja ke fotonya. Di sini headpiece-nya kelihatan ya, oke. Terus juga wajahnya keren banget lah, cantik banget. Terus juga dari bibirnya juga seksi kelihatannya, bahunya juga ada di sini kelihatan, tangannya. Cuman yang benar kata judgesnya itu adalah ini terlalu ditarik ke sini sehingga tangan ini kelihatan kecil dibandingkan dengan yang sebelah sininya. Jadi nggak proporsional gitu si tangannya itu. Mungkin bisa lebih rileks lagi ke sini aja ya, nggak terlalu nyampe ke sana gitu. Tapi saya tahu maksudnya dia apa, supaya ini menciptakan dimensi di mana yang ini terlihat lebih besar dibandingkan dengan yang ini. Cuman sayangnya jadi ini kelihatan kecil aja gitu. Jadi si bajunya ditarik, di sini ada ruang. Terus ini sayangnya si tangannya ke bawah sini. Mungkin kalau tangannya ke sini ya, jadi relax saja ke sini, tidak akan terlalu ketarik seperti itu. Untuk Yolanda, rambutnya juga oke, bergelombang, pokoknya udah bagus lah seperti itu. Nah, menurut saya nih, kita akan lanjut ke tahap dimana siapa yang terbaik menurut versi saya dan siapa ada di bottom 3 menurut saya. Oke, kalau untuk kata judgesnya, yang pertama itu adalah Jolie ya. Jolie, yang keduanya Yolanda, yang ketiganya adalah Audia. Oke, yang menurut saya nomor satu ini adalah Audia ya, nomor satu. Terus yang kedua itu yang menurut saya itu adalah Helen, yang di top nomor 2, dan yang terakhir ini adalah Yolanda gitu. Karena kalau Yolanda ini cuman lurus doang begini doang udah bagus. Tapi kalau kita lihat dari segi pose itu Helen dengan Audia ini ada lebih usahanya gitu, tangannya ke atas dan menciptakan sebuah angle yang bagus kelihatannya. Ini kayak gini kan ya angle-nya. Terus juga Helen meskipun dia lurus tangannya ke belakang, ekspresi wajahnya juga keren, terus kelihatan banget headpiece-nya juga kelihatan spot on. Dan di terakhir itu baru ya Yolanda, karena terlalu jauh ya, nggak sama dengan yang lain, itu harusnya lebih close up lagi. Tapi maksudnya si fotografer mungkin ngambil tangannya sampai sini, tapi kan perlu kita ingat bahwa yang dijual adalah perhiasan, dan di sini foto ini terlalu jauh croppingnya gitu. Mungkin kalau croppingnya lebih dekat barulah Yolanda akan jadi nomor 1. Tapi karena di fotonya seperti ini, maka sudah jelas kalau yang kita jual perhiasan itu bagi saya adalah
Audia nomor 1, Helen nomor 2, dan yang terakhir adalah Yolanda. Oke, nah sekarang yang bottom 3-nya atau 3 terbawah, menurut saya tuh siapa sih? Judges itu memilih Gisela yang pulang. Nah, kalau menurut saya yang harusnya pulang itu adalah Evany. Karena kalau misalkan kalian lihat foto ini, bandingkan dengan Gisela, itu pasti lebih baikkan Gisela kalau dari segi ekspresi wajah. Kalaupun meskipun dari segi produknya itu kurang. Tapi kalau kita lihat Evany, itu kita ngeliatnya juga gimana ya, kurang enak aja buat dilihat gitu, karena ekspresinya seperti ini, posisinya juga aneh banget gitu ya, tangan dibeginikan, satu lagi tangan ke arah sana, itu kadang jadi bikinnya canggung banget gitu. Jadi menurut saya yang harusnya pulang atau di bottom 3 yang paling bawah itu adalah Evany. Nah barulah yang keduanya itu adalah Gisela kalau misalkan menurut saya ya. Dan yang terakhir itu ada Marissa. Marissa ini standar banget. Ini kalau dia terus-terusan seperti ini, ada kemungkinan dia yang akan pulang untuk episode selanjutnya. Jadi demikian video tentang review episode 2 dari Indonesia Next Top Model Cycle 2 tentang Queen Bee Photo Challenge untuk individunya. Semoga bermanfaat, dan menurut kalian apakah Gisela ini layak untuk pulang? Silahkan ketikkan di kolom komentar, atau ada yang lebih kurang lagi dibandingkan dengan Gisela, silahkan beritahu saya menurut kalian itu siapa. Dan sampai berjumpa lagi di video untuk Indonesia Next Top pada di nanti hari Kamis ya. Dan stay tune di channel ini karena akan banyak video-video seru untuk kedepannya. Saya Subhan Arifin, like, comment, dan subscribe, dan sampai jumpa.